Halo, balik lagi dengan gua Rijal. Di sini gua membaca buku dari Rustin S. Rauf tentang Quranic Law of Attraction. Sebenarnya gua udah baca sampai halaman gua terakhir baca di mana ya? Gua terakhir baca di halaman 63 yang ini. Kedua, siap menerima nikmat Allah. Setelah kita mengetahui betapa banyak nikmat Allah yang mengalir dalam hidup ini, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan diri kita untuk menerima aliran nikmat tersebut. Sebagian orang memahami bahwa nikmat Allah itu melimpah ruah, ya kan? Sayangnya mereka tidak mengondisikan dirinya untuk menerima nikmat itu, malah mereka menutup diri. Misalnya, kita adalah seorang saudagar pakaian. Supaya barang dagangan kita laris, tentu saja kita harus datang pagi hari sebagai wujud keseriusan kita untuk berdisiplin dan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan kita. Akan tetapi kenyataannya kita kerap datang siang hari, bermalas-malasan dan selalu mengeluh. Dalam hati kita sudah tertanam bahwa tidak ada pelanggan yang mau melirik barang dagangan kita. Kita pun acuh tak acuh kepada pengunjung, berwajah murung dan suram. Tak ada senyum sedikit pun dari wajah kita. Akibatnya, kita tak jua mendapatkan rezeki sesuai harapan. Berdasarkan posisi seperti itu, kita sudah menghalangi datangnya sumber rezeki. Kita tidak mempersiapkan diri menyambut datangnya rezeki dari Allah. Begitulah kira-kira ilustrasi jiwa yang menutup diri menyambut karunia Allah. Setiap saat kita semestinya membuka diri menyambut kedatangan karunia Allah. Karunia Allah itu tidak pernah pilih kasih. Allah tidak menyukai cara tebang pilih terhadap hambanya dan akan datang kepada siapapun yang mau dan siap menerimanya. Tak pandang bulu apakah muslim ataukah non-muslim. Karena karunia Allah secara fitrah mendatangi orang-orang yang memiliki kesiapan untuk menerima meskipun dia bukanlah orang beriman ataupun kufur. Ingat bahwa Allah Maha Pengasih, rahmatnya meliputi seisi alam ini. Lalu bagaimana cara kita mempersiapkan diri menerima karunia atau nikmat Allah yang berlimpah ruah itu? Awalnya, kita butuh menstabilkan hati dan pikiran kita zero mind on soul. Sebab datangnya karunia Allah itu berawal dari hati dan pikiran kita. Ketika kita berpikir bahwa kita tak akan pernah mendapatkan karunia dari Allah, atau kita selalu mengalami kegagalan, lalu hati kita pun membenarkannya, terhalanglah diri kita dengan karunia Allah. Bukankah Allah Maha mendengar bisikan hati dan pikiran kita? Lagi-lagi, kita butuh hati dan pikiran yang jernih dan positif. Kejernihan hati dan pikiran positif pada hakikatnya memancarkan energi kebaikan ke alam sekitar. Alam sekitarlah yang akan merespon kehendak kita. Allah pun akan merespon apa keinginan-keinginan yang terpancar dari dalam hati dan pikiran kita. Tepat sesuai dengan sunnatullah hukum ketertarikan. Namun, kejernihan hati dan pikiran positif belumlah secara penuh mengundang derasnya karunia Allah mengalir dalam diri kita. Kita membutuhkan kolaborasi doa, syukur, dan sabar. Kita perlu melakukan sinergi antara ketiganya. Dalam lembaran-lembaran bab selanjutnya, saya akan paparkan bagaimana membuka pintu-pintu rezeki melalui kolaborasi doa, syukur, dan sabar. Oleh sebab itu, jangan berhenti di halaman ini. Ini kata bukunya, bacalah sampai tuntas buku ini. Anda akan mendapatkan cara terbaik bagaimana mengalirkan karunia Allah ke dalam kehidupan Anda dan keluarga, bahkan siapapun yang Anda inginkan. Mari kita berikhtiar. Ketiga, memanfaatkan nikmat sesuai dengan kemauan Sang Maha Pemberi. Apa yang kita lakukan setelah memperoleh karunia? Menghambur-hamburkannya atau membelanjakannya untuk kebaikan kita, keluarga, dan orang-orang yang kita cintai? Saya berharap Anda mengalokasikan karunia Allah itu untuk orang lain juga. Dan inilah sebaik-baik manusia. Ingat, khairun nasi anfa'uhum linnas. Bukan untuk diri Anda sendiri saja. Saya kerap menemukan orang-orang yang diberikan karunia berlimpah baik berupa kesehatan, materi, dan sebagainya. Tetapi lupa akan dirinya sendiri.
Karunia kesehatan yang diberikan Allah justru dipergunakan hanya untuk melakukan hal-hal yang kurang produktif. Begitu karunia kesehatan itu dicabut olehnya, barulah kita sadar betapa ruginya diri ini. Betapa lupa sering menghampiri hidup kita. Saya pun kerap menemukan sebagian orang yang benar-benar memaksimalkan karunia kesehatannya untuk mengejar kebaikan, bahkan untuk mengejar kelimpahan. Saya pernah bertanya kepada seorang pekerja keras dan punya kedisiplinan. Saya amati betapa ia bersungguh-sungguh mencari uang. Ketika saya bertanya, mengapa mesti bekerja keras mengejar uang? Apa jawabannya? Hari ini saya diberikan kesehatan oleh Allah. Jadi, saya harus menggunakan sebaik mungkin untuk bekerja keras dan mendapatkan banyak uang. Boleh jadi besok hari saya jatuh sakit, namun setidaknya saya sudah mendapatkan banyak uang untuk menghidupi keluarga saya. Masih sehat bekerjalah dengan tekun, cerdas dan keras, Mas Rusdin. Saya pun tertegun. Jujur saja, selama ini kita menggunakan karunia Allah belum tentu sesuai dengan kehendaknya. Salah satu penyebabnya yaitu kita kurang memahami apa sebenarnya kehendak Allah. Apabila kita sudah memahami setiap kehendak Allah dan mau menggunakan karunia itu sesuai dengan kehendaknya, insya Allah karunia itu akan terus bertambah. Kita bisa kaya, bahagia, dan sukses. Allah akan tersenyum ketika melihat seseorang yang menggunakan pemberiannya sesuai dengan kehendaknya. Bahkan malaikat dan alam semesta turut bertasbih memohonkan supaya Allah memperbanyak karunia-Nya kepada kita. Terlebih apabila kita semakin hari semakin bersyukur, sekecil apapun karunia Allah. Lalu karunia yang minim itu kita pergunakan sesuai kehendaknya, maka pastilah Dia akan menambahkannya. Lalu apa kemauan Allah atas karunia yang Dia berikan? Beragam, yakni sesuai dengan jenis karunia yang kita dapatkan. Misalnya, ketika kita mendapatkan kelimpahan harta, bersedekahlah. Beri makanlah anak-anak yatim. Santunilah orang-orang miskin. Pada dasarnya, bersedekah sama dengan mengundang karunia yang lain untuk berbondong-bondong datang pada diri kita sendiri. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kelimpahan rezeki yang kita peroleh. Mungkin bukan saat itu juga, akan tetapi di waktu yang lain. Begitupun ketika Allah melimpahkan karunia kesehatan kepada kita, pergunakan sebaiknya masa-masa sehat kita untuk menjemput rezeki. Tekun beribadah sebanyak mungkin. Insya Allah, Sang Maha Pemberi melancarkan usaha kita. Selain itu, Allah pun memerintahkan kita supaya menyebut bukan menghitung karunia yang telah diberikannya. Kita sebaiknya menyebutkan satu demi satu apa saja yang sudah kita dapatkan di hadapannya setiap hari. Kita dapat menyebutnya setelah usai sholat, berzikir, ataupun bertafakur. Saya kutipkan sebuah ayat yang menerangkan hal tersebut. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Quran Surat Ad-Duha ayat 11. Begitulah wujud rasa syukur kita kepadanya. Semua pemberiannya, sekecil apapun itu, patut kita syukuri. Caranya sangat sederhana. Akuilah segala nikmatnya itu dengan menyebut-nyebutnya dalam doa dan zikir, seperti perintah ayat di atas yang sudah sering kita baca. Kemauan Allah selanjutnya terhadap kelimpahan nikmat yang diberikan kepada kita adalah menampakkan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Tentunya dengan sikap rendah hati, tidak sombong. Apa iya Allah menyuruh kita supaya menampakkan nikmat darinya? Kalau jawabannya iya, apa maksud Allah? Sepenggal pengalaman ayah Abu Awas berikut bisa jadi penjelas dan penegas pertanyaan di atas. Begini. Aku menemui Rasulullah SAW dengan pakaian yang lusuh. Kata ayah Abu Awas, apakah kamu mempunyai kekayaan? Tanya Rasulullah. Ayah Abu Awas menjawab, iya. Berupa apa? Tanya Rasulullah SAW. Beragam, yakni unta, budak hewan ternak, dan kuda. Mendengar jawaban darinya, Rasulullah SAW pun menuturkan kata